tanahnya diserobot orang, yang harusnya rezeki ini harus jadi dokter, jadi profesor, gara-gara diserobot lahannya, malah jadi terhenti sekolahnya, pendidikannya. Lah terus kemudian ini terjadi di hadapan saya. Lah saya diam aja, nggak boleh ngapa-ngapain, bodoh amat. Kira-kira saya ini manusia apa bukan? Al ilmu nurun wal jahlu dulmun. Utawi ilmu iku cahaya, wal jahlu dulmun, lan utawi jahil dulmun iku pepeteng. Artinya ilmu itu cahaya, jahil dulmun bodoh, gitu kan? Itu kegelapan. Saya melihat kegelapan itu. Dan itu dipraktekkan sampai tingkat atas, sampai tingkat masyarakat yang paling bawah. Dia mempraktekkan pola laku, cara berlaku dan berbuat dengan pola laku kegelapan. Dulmun, dolim. Pemikiran logika penjajah itu. Yang ada itu keuntungan. Bagaimana saya kaya raya, tenar, kekuasaan terus. Nah, inilah yang disebut penyembah berhala. Serba ilham itu dia mempunyai pengetahuan gitu, yang sifatnya intuisi, gitu kan. Lah kan kalau kita bicara intuisi mah ya sudah, jangan repot-repot, dalamin aja Al-Qur'an, dalamin aja hadis-hadis Rasul gitu kan. Nah, dari sinilah kita mencoba sebenarnya kami ini sedang mencoba mempraktekkan bagaimana kita berbicara sesuai dengan lidah Rasulnya. Dan kemudian dari teori itu bagaimana kita juga mempraktekkan, gitu kan, sebagai praktek Rasulnya, utusannya, gitu kan. Nah kemudian bagaimana tentang kepribadiannya. Kita ini lagi mencoba dan berusaha untuk membentuk sebuah karakter atau kepribadian Rasulnya, gitu. Lah kemudian kalau ini dianggap salah, ya silakan kita ukur dengan realitas yang ada, gitu kan. Bagaimana dengan konsep mereka tentang logika penjajah itu, kerusakan di muka bumi ini, gitu kan. Dia nggak pernah berpikir tentang mati, bagaimana dia hidup setelah di dunia. Ya kalau kita makan ini mah hanya sebatas perjalanan, singgahan saja. Nah, terus kemudian saya ingin mempraktekkan itu dan ingin beramal atau mempraktekkan hablum minan nas dan hablum minal alam. Nah, hablum minan nas dan hablum minal alam ini sesungguhnya berdasarkan hablum minallah, gitu. Nah, ketika kita hubungan dengan Allah, ya harus dipraktekkan, gitu. Biar kita jangan tersesat meraktekkan hablum minallah yang apa yang perintah Allah, kan udah ada kitabnya jelas, Qurannya jelas, hadisnya jelas, gitu kan, hukum-hukumnya jelas, fikihnya jelas, gitu kan. Iya masa sih ada bapaknya rezeki, tanahnya diserobot orang, yang harusnya rezeki ini harus jadi dokter, jadi profesor, gara-gara diserobot lahannya, malah jadi terhenti sekolahnya, pendidikannya. Lah terus kemudian ini terjadi di hadapan saya, gitu kan. Dan ini justru terjadi, yang rezeki ini adalah sahabat saya. Lah saya diam aja, nggak boleh ngapa-ngapain, bodoh amat. Kira-kira saya ini manusia apa bukan? Ya jelas nggak disebut manusia lah. Yang namanya manusia itu ya harus mempunyai hubungan manusia dengan manusia, gitu kan. Kalau kata orang dulu bilang, cuman ini bahasanya bahasa Jawa ya. Jadi bahasa Jawanya begini ya, khusus buat orang Banten lah, mudah-mudahan ngerti nih ya. Tapi nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi begini bahasa Jawanya, setuhunya isun, gitu kan. Iku wujud tunggal. Itulah sejatinya manusia, gitu. Menenge ning putih. Maksudnya diamnya itu dalam cahaya yang sanggup menampung semua sifat Allah.
Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus gitu, Al-Jabbar, Latif, semua sifat-sifat Allah ditampung kepada diri kita. Dan kemudian bagaimana kita mempraktekkan sifat-sifat Allah itu di muka bumi. Nah, itu bahasa Indonesianya begini. Sesungguhnya manusia itu sebenarnya wujud tunggal. Gitu. Itulah sejatinya manusia. Katanya itu kata orang tua dulu nih. Itulah sejatinya manusia. Dan harus diam dalam posisi yang terang. Gitu kan, dalam kesucian, gitu kan. Dan ketika sudah dalam kesucian, ya harus menampung sifat Allah semuanya. Jadi semua sifat Allah harus ditampung, harus dicerna dan dipraktekkan di muka bumi ini. Ya kan, maksudnya bersembunyi, bukan bersembunyi ya, memposisikan diri untuk bertempat di sesuatu yang terang, yaitu cahaya. Ya, ada dulu saya sekolah ibtidaiyah. Ada bahasa begini, al ilmu nurun wal jahlu dulmun, utawi ilmu iku cahaya, wal jahlu dulmun, lan utawi jahil dulmun iku pepeteng. Artinya ilmu itu cahaya, jahil dulmun bodoh, gitu kan, itu kegelapan, jahiliyah aja. Nah, itu kegelapan. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana, memposisikan diri sebagai manusia itu di mana pengennya. Apa mau di nur, al ilmu tadi, cahaya, atau di dulmun, kegelapan. Lah terus kemudian apa artinya orang-orang terdahulu yang memperjuangkan tentang hak, para nabi, para wali gitu kan, para revolusioner terdahulu, itu kan untuk mengajak anak cucunya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sampai itu tingkatannya Allah mengutus Rasulnya untuk mengajak ke dalam sesuatu yang tadinya gelap menjadi terang. Nah, tiba-tiba di zaman tahun ini, di negara kita sendiri, negara Indonesia, saya melihat kegelapan itu. Saya melihat kegelapan itu. Dan itu dipraktekkan sampai tingkat atas, sampai tingkat masyarakat yang paling bawah. Dia mempraktekkan pola laku, cara berlaku dan berbuat dengan pola laku kegelapan. Dulmun, dolim. Gitu. Dolim, bodoh. Nah, ternyata ketika kita cari sebabnya, kebodohan-kebodohan ini, kedoliman-kedoliman ini, ternyata sebabnya adalah orang-orang yang memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Yang ada itu keuntungan. Bagaimana saya kaya raya, tenar, kekuasaan terus. Nah, inilah yang disebut penyembah berhala. Penyembah berhala ini, tanpa sadar dia menyembah berhala itu. Yang dikejar kekuasaan. Dengan kekuasaan kita bisa berbuat segala sesuatu. Yang dikejar dengan ketenaran kita bisa dihormati, mengejar kehormatan. Dan sesungguhnya itu maya sebenarnya, nihil, enggak abadi gitu, punah, dibatasi waktu, kapan aja punah. Paling kita manusia paling 70 tahun udah koit mati, punah. Jadi apalagi gitu. Jadi apapun, kan udah saya bilang di awal-awal, selain dari Tuhan yang Maha Esa, dalam kurung Allah, semua kekuasaan yang di muka bumi ini, itu kemuliaan, kehormatan, harta, apa aja, bukan hanya di Indonesia ya, di muka bumi sejagat alam raya ini, selain dari Tuhan yang Maha Esa, selain dari Allah, semuanya punah. Lalu kemudian kita akan memperjuangkan apa? Kecuali kita harus menerangkan hal itu agar supaya jangan terjadi penindasan gitu kan. Jangan ada terjadi penganiayaan, pelanggaran HAM. Orang dibunuh begitu saja, hukumnya nggak jelas. Dia punya orang tua, dia punya anak dibunuh, dibantai. Tanah orang diserobot gitu kan, laut dirusak. Ini kan melanggar gitu kan, melanggar manusia, melanggar makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makanya kami ingatkan ya,
Jika makhluk-makhluk Allah ini udah marah, ya, bukan hanya manusia yang akan bergolak. Angin akan marah, api akan marah, air akan marah, tanah juga akan marah. Dan mereka itu ada dalam tubuh saya. Dan itu bisa diperintah dengan izin Allah tadi, karena dialah penciptanya. Gitu. Bisa saja saya perintah. Gitu. Karena ini adalah bagian dari tubuh saya, bagian dari saya, sahabat saya, saudara saya, angin saudara saya, sahabat saya. Itu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.